untuk memahami bahan ajar, saya ilustrasikan seperti ini dulu ya. Yang kiri, yang kanan itu bahannya hampir sama sebenarnya. Ibu Igna, yang ini, yang mana yang lodeh, kanan kiri? Yang kanan, Prof, yang ada santannya. Nah itu, yang kiri itu adalah sayur asem. Bahannya sama, ya kan? Ya ada yang usul sama ya, di situ ada cuma dari tambahin apa namanya itu tempe gitu kan. Ada santannya, tapi kacangnya itu sama kan ada ya, seperti itu. Labu juga bagian ada, cuma irisannya beda gitu kan. Anggap saja seperti itu. Tapi kalau lodeh ada ada jagungnya, ya sebagian ada juga sih enggak. Tapi umumnya kalau sayur asem menggunakan jagung gitu ya. Nah, kemasannya bisa di sayur lodeh, bisa di sayur asem. Tetapi bahannya itu bisa sama kan. Itu saya ingin menyampaikan seperti itu. Ya banyak sayur yang sama bahannya, tapi dikemas yang berbeda begitu kan. Yang seperti ketan bisa dijadikan sebagai digoreng gitu. Bisa dijadikan jadi gemblong atau apa gitu ya. Atau jadi ya macam-macam ya. Pokoknya bahan itu bisa dikemas di dalam bentuk yang lain begitu, yang berbeda-beda seperti itu. Sama juga ketika kita menyusun bahan ajar, misalnya kita bahannya sikap gitu, makanya kita dulu ke sini dulu ke atas barangkali. Jadi bahan ajar itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan kognitif, afektif, psikomotor. Ya, itu bahan. Coba kita kemas gitu ya. Kalau misalnya dimensinya pengetahuan, domainnya pengetahuan, bisa aja kita kemas menjadi buku teks, buku non teks, bisa buku istilah kalau buku ya, atau menggunakan buku referensi. Oh, saya kemasnya bukan gitu pengetahuan, saya pengennya video, boleh kita kemas dengan video. Tentang apa? Ya tentang litosfer. Gitu. Saya kemasnya dengan gambar bisa nggak? Bisa. Dengan animasi bisa. Itu kemasan. Sayur asam dengan sayur lodehnya itu di situ gitu. Tapi bahannya tetap pengetahuan. Nah, karena sifatnya pengetahuan, maka sasarannya adalah rasional, otak, kognitif gitu. Ya, kepikiran bagaimana cara supaya dia menjadi wawasan pengetahuan. Gitu. Nah, sikap afektif, sebenarnya afektif dengan sikap tidak sama. Ya. Ini afektif lebih luas daripada sikap, ya, karena afektif ada juga nilai gitu, nilai sikap, pemaham norma begitu. Ini afektif. Ya, afektif itu bisa kita kemas dengan buku cerita, ya kan? Bisa kita kemas dengan ceritanya banyak cerita ya, cerita pendek ya, atau misalnya pakai novel, pakai komik misalnya gitu, pakai sinetron, mau film, itu kemasan itu sayur asem dengan lodehnya di situ. Makanya saya tanya kejar tadi dari cerita tentang baliknya atlet yang juara, kemudian itu maunya apa gitu, mau menanamkan apa. Itu wajib bagi seorang penulis kalau ingin sasarannya untuk pengembangan sikapnya, sikap apa yang mau disasar gitu, yang akan dikembangkan. Oke ya. Begitu juga keterampilan jenis apa? Keterampilan halus atau kasar, atau keterampilan berbicara, itu pun adalah keterampilan berbicara itu. Ya kan? Keterampilan menulis, keterampilan gerak olahraga, itu keterampilan. Yang kaitannya dengan fisik ya, physically gitu. Ya, tidak bisa dipisahkan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Cuma di dalam proses penilaian kita menunjukkan, silakan Anda tunjukkan bagaimana gerak misalnya passing atas, passing bawah di dalam voli misalnya. Itu kan afektif, psikomotor gitu. Tapi kan di situ ada juga pengetahuannya dan sikapnya dia harus tahu ya, supaya
apa yang dia peragakan itu memang sesuai dengan tuntutan atau ketentuan yang terkait dengan permainan bola voli. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa bahannya apa? Bahannya buku, artikel segala macam. Itu mah kemasan. Kalau kemasan itu sama dengan sumber sebenarnya. Sumbernya di mana gitu. Sumbernya pakai sumber bahan ajar dan sumber bahan ajar. Dia menyebut buku. Ya, buku itu sebenarnya dia sumber. Ya, sumbernya perpustakaan adalah ya di mana buku-buku banyak, di situ berarti sumber dia. Sumber belajar kan ada macam-macam gitu ya. Sumbernya itu apakah dalam bentuk di orang gitu kan, ada dalam bentuk berita lisan, ada bentuk di lingkungan, itu sumber-sumber pengetahuan gitu. Sumber-sumber ajar gitu ya, sumber bahan ajar gitu. Itu yang bisa kita gunakan ya. Akses oleh mahasiswa, oleh siswa untuk diakses sumber itu ya, sehingga mereka mengetahui atas sikap. Nah, sekarang kita satu persatu tentang karakteristik pengetahuan. Ya. Supaya apa kita mengetahui tentang karakteristik pengetahuan? Supaya kita bisa mengukur keluasan dan juga susunan. Apa itu pengetahuan? Ya, didefinisikan sebagai sebuah gambaran objek eksternal ya, yang hadir dalam pikiran manusia. Ini agak filsafat ya, agak filosofi seperti ini. Ini pengetahuan itu adalah gambaran yang ada di lingkungan sekitar eksternal yang kemudian menjadikan wawasan menjadi hadir dalam pikiran manusia. Biasanya dalam proses pendidikan, proses pembelajaran, kehadiran pengetahuan dalam otak siswa itu sangat penting dan itu menjadi teori yang sangat prinsipil dalam belajar. Itu. Jadi makanya nanti di dalam sesi tertentu mungkin saya katakan bahwa sudut pandang behavioristik belajar mengatakan belajar adalah sesuatu yang informasi yang masuk di dalam dari informasi di luar kemudian masuk ke dalam diri, dan sehingga ada perubahan sikap, perubahan perilaku gitu ya. Perubahan perilaku dari siswa itu akibat dari transfer pengetahuan. Walaupun tidak semua pengetahuan itu bisa ditransfer. Ya, misalnya rasa sakit itu agak susah diterangkan. Kecuali anak sendiri yang merasakan rasa sakit itu, maka kita tinggal mengatakan tuh, yang namanya rasa sakit seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut teori kognitif ya bukan ditransfer pengetahuan itu. Pengetahuan itu tumbuh sendiri di dalam otak setelah ada informasi yang cocok dengan apa yang ada sebelumnya. Jadi dia selalu dalam kognitif itu ada semacam asimilasi dan akomodasi. Mungkin tempo hari saya sudah jelaskan. Kalau humanis beda lagi gitu ya. Pengetahuan itu hadir ketika seseorang itu memaknai pengalamannya. Itu baru dia dikatakan pengetahuan. Dan itu prosesnya sangat cepat gitu ya. Sangat cepat. Jadi ketika dia melihat sesuatu, oh yang baru misalnya ada suatu. Nah, kemudian dia elaborasi, oh ini beda dengan yang lain sebenarnya gitu. Yang baru itu pasti berbeda dengan yang lain kan gitu. Namanya juga baru. Kalau misalnya oh sama aja ini gitu. Ya kan? Nah, ini dalam teori belajar, kedua teori ini sangat diperhatikan ya. Jadi bagaimana memperhatikan anak ketika dia bertambahnya pengetahuan gitu. Itu. Anak dari mulai tulisannya susah kemudian kok semakin lancar berarti dia kan terus belajar gitu. Coba Anda perhatikan anak, kemudian silakan Anda tulis huruf A, B, C, D dan seterusnya. Mulai anak kan kaku dulu gitu kan. Terus kita amati gitu, kemudian semakin lancar, semakin bagus. Psikomotornya semakin bagus. Nah, itu berarti dia belajar gitu. Itu saja sebenarnya. Maka oleh karena itu di dalam evaluasi ada namanya portofolio. Portofolio itu adalah semacam alat pengamatan
ya untuk pengamatan ini apa perkembangan anak gitu. Oleh karena itu kalau saya sih suka banget kalau misalnya belajar itu harus ada artefaknya, hasilnya gitu. Ya sejak dulu kalau saya itu memang setiap perkuliahan ya harus ada artefaknya. Anda pun sekarang sudah meninggal artefak yang kemarin voice brief misalnya, sekarang nanti ada bahan non teks misalnya, itu adalah wujud dari hasil belajar Anda. Ya sebenarnya kalau saya hitam putih gampang aja sama Bu Igna. Ini bentuk non teksnya jelek ya udahlah cek aja gitu. Ya ini bagus gitu, karakternya bagus, ceritanya bagus, pesan moralnya bagus dan seterusnya. Ya kenapa tidak kita kalau kasih nilai A misalnya. Karena itu adalah produk dari jejak digitalnya Anda hasil belajar gitu. Kan seperti itu. Nah, pengetahuan itu knowledge itu sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan atau hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Gitu. Jadi mau tidak mau dalam pemahaman ini untuk bisa menghadirkan pengetahuan bagi siswa ya tunjukin gitu gambarnya, sampaikan supaya dia dengar, perlihatkan supaya dia lihat. Supaya Anda apa yang dengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan masuk di dalam memori anak. Itulah pengetahuan. Gitu. Karakteristiknya seperti itu karakteristiknya. Ya. Tapi belum terlihat tuh secara gerak, secara sikap itu belum kelihatan. Baru dia ngeh aja. Oh iya, udah masuk tuh nilainya gitu. Tapi ketika ingin tahu ya tanya aja. Ketika tanya kemudian dia bisa jawab, berarti pengetahuan yang telah disampaikan dia sudah ada di dalam otaknya gitu. Nah, pengetahuan itu ya meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, pikiran macam-macam ya. Tapi ini sebatas pengetahuan, belum masuk pada wilayah sikap. Makanya ada tahapan ya. Tahapannya tuh gini. Pengetahuan dulu, setelah itu ada sikap, ya persepsi biasanya bukan sampai ke sikap dulu. Ada pengetahuan, persepsi, sikap, baru perilaku, gitu atau tingkah laku. Itu tuh kalau penelitian itu harus bisa saja pengetahuan kita sama. Saya dengan Anda semua sama pengetahuannya, tetapi persepsinya berbeda. Gitu. Oke, ini masih kelihatan gambarnya? Halo? Masih, Prof. Masih. Mohon maaf, saya ngecek terus karena di layar saya adalah PPT. Saya tidak terlihat, hanya ada kelihatan Meet Google in sharing a new window gitu. Jadi bisa jadi tiba-tiba nggak nyambung gitu. Saya bicara sendiri kayak orang gila. Baik, kembali ke tadi. Jadi perilaku itu mau tidak mau dipengaruhi oleh sikap itu dipengaruhi oleh persepsi, dan persepsi itu biasanya oleh pengetahuan. Walaupun misalnya pengetahuannya sama, ya, tetapi karena dia punya latar belakang sosial yang berbeda, latar belakang budaya, latar belakang keluarga yang berbeda, pengalaman berbeda, maka dia punya persepsi yang berbeda terhadap sebuah objek. Itu karakteristik dari pengetahuan memang seperti itu gitu. Ya, oleh karena itu ada pemahaman bahwa pengetahuan itu sebenarnya terletak di mana sih gitu. Apakah di objek yang dilihat atau terletak pada dirinya gitu. Gitu. Oleh karena itu sangat, walaupun ini prinsipnya sederhana, tapi kalau diterapkan kepada dunia yang transenden jadi bingung tuh. Tuhan itu ada atau enggak sih? Gitu. Karena nggak bisa dilihat. Gitu. Jadi kalau kata orang-orang yang ateis, Tuhan itu ada ketika kita berpikir tentang Tuhan gitu. Kalau misalnya kita tidak berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada gitu. Itu kan bahaya seperti itu. Ya kan? Nah, ini filsafat-filsafat yang mempengaruhi orang untuk ateis itu sangat mudah karena dia melihat berdasarkan pada
pendekatan ilmiah lah gitu. Namanya ilmiah itu adalah ketika bisa diuji, itu ilmiah sebenarnya. Kalau tidak bisa diuji ya bukan ilmiah nanti. Ya. Nah, itu pengetahuan itu ada yang dipelajari dan disadari. Jadi pengetahuan itu ada yang memang dipelajari, ada juga yang disadari, tiba-tiba muncul sendiri gitu. Disadari itu yang tadi, sadari, muncul tiba-tiba. Atau kita punya konklusi tertentu misalnya. Ya, ada terinspirasi gitu. Terinspirasi, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, oh ini gitu yang harusnya seperti ini. Itu kalau dalam kognitif itu tersambungnya antara dua konsep yang tiba-tiba muncul menjadi aha gitu. Ada gambarnya gitu kan. Aha itu singkatan kalau nggak salah, saya lupa singkatannya apa. Tapi kan ada susu untuk meningkatkan aha gitu. Ada semacam peningkatan kecerdasan gitu. Maksudnya apa kecerdasan itu? Kok bisa ditingkatkan? Ya, yaitu bagaimana koneksi antar konsep dalam otak anak itu cepat gitu. Itu kan cerdas, orang cerdas kan seperti itu. Konsep-konsep yang dulunya mengendap tiba-tiba dihubungkan gitu. Gitu. Apa itu konsep? Ya konsep misalnya konsep ketinggian dan satunya konsep misalnya temperatur. Itu kan dua konsep digabungkan. Akhirnya dia muncul sebuah konklusi. Semakin tinggi tempat di permukaan bumi, semakin rendah suhunya. Semakin rendah tempat di permukaan bumi, suhu udaranya semakin tinggi. Nah, itu seperti itu. Ini artinya dia bisa memberikan konklusi terhadap dua konsep, pertemuan konsep antara ketinggian dan temperatur. Itu karakteristik pengetahuan ya. Nah, ciri pengetahuan tadi mempunyai objek yang kajian. Ada memang apa yang dipikirkan itu ada, itu pengetahuan. Kalau tidak ada objek yang dikaji ya, yang biasanya melamun gitu. Jadi Anda beda antara melamun dengan berpikir itu beda ya. Kalau berpikir itu ada objeknya yang jelas, runut, rasional, biasanya berpikir gitu. Kalau melamun biasanya kesana kemari kan, nggak jelas ini mikirin apa, susunannya seperti apa, tiba-tiba pengen terbang, tiba-tiba ingin berkunjung karena rindu dan lain-lain, bingung dia ingin apa gitu. Kesana kemari ini ya namanya melamun gitu. Yaitu mempunyai objek kajian, mempunyai metode pendekatan tertentu di dalam proses berpikirnya, apa induktif, ada deduktif, itu maksudnya gitu. Apakah kita ingin berpikirnya itu adalah memecahkan masalah atau kita ingin menyimpulkan gitu. Kan kita kadang-kadang menemukan sebuah kecelakaan yang lama ya, atau sebuah peristiwa pembunuhan misalnya. Ya di situ tidak menganalisis di situ. Si penyidik dia akan berpikir keras untuk bisa mensintesis kan. Oh di sini ini yang lukanya di mana. Coba di berapa hari dia sudah menjadi menjadi jenazah gitu. Di mana lokasinya, gimana bajunya segala macam dianalisis, dia diperhatikan. Sebenarnya bukan dianalisis di sini, dia dideteksi gitu. Akhirnya setelah banyak informasinya baru disimpulkan. Oh, ini sekian hari udah meninggal oleh ini benda tumpul dan seterusnya kan begitu. Itu adalah dia sedang berusaha untuk mensintesis dari peristiwa pembunuhan misalnya. Nah, itu berarti punya metode tertentu di dalam proses memperoleh pengetahuan gitu. Pengetahuan, ya kan? Disusun secara sistematis, betul, tadi sudah jelaskan, bersifat universal, ya diakui, bisa diuji. Itu pengetahuan itu yang namanya pengetahuan rasional itu bisa diuji, ya. Bisa diulang bahkan, bisa diobservasi, bisa dieksperimenkan. Beberapa jenis pengetahuan yang harus diketahui ya, ini harus diketahui karena ketika kita mengajar, nah ini juga ada hal yang sifatnya apa ya, karena kita itu tenggelam di dalam seluruh pengetahuan seluruh jenis pengetahuan yang ada. Ada pengetahuan biasa, common sense itu, ya common itu biasa, pengetahuan yang biasa dilakuin aja, ini panas dingin gitu, yang sudah sudah secara otomatis mungkin tidak perlu dibuktikan, kadang-kadang belum dibuktikan juga sudah merasakan, sudah diketahui secara pengetahuan biasa, common sense aja, tidak
Tidak perlu ada semacam teori gitu ya, nggak usah ada teori-teori. Nah, kalau yang kedua adalah pengetahuan ilmu ya, sains. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu, diperoleh dengan melalui observasi, eksperimen, dan seterusnya. Gitu ya. Apa namanya, diungkapkan. Makanya dalam bentuk artikel, bentuk buku kan harus ada rujukannya gitu. Jangan sampai hanya kita menyebutkan teorinya atau asumsinya tanpa merujuk kepada pendapat orang tertentu misalnya. Itu ya jangan sampai masuk pada pengetahuan biasa. Ya, kemudian pengetahuan filsafat itu sudah filsafat ya, pengetahuan yang sebenarnya bisa dibukti ya ilmiah gitu ya, ilmiah juga sebenarnya. Nah, kemudian pengetahuan agama, supranatural atau mistis. Kalau kita bandingkan ini aja sebenarnya ya. Ini adalah cara memperoleh pengetahuan. Kalau sains itu rasional, dia berpikir sistematis dan empiris. Ya, empiris. Bisa diwujudkan bentuknya gitu. Sains itu empiris di pengalaman. Kalau filsafat bedanya dia rasional ya. Karena dipikir secara sistematis juga iya. Tapi tidak empiris gitu, tidak empiris. Jadi masih belum diwujudkan dalam bentuk yang sesungguhnya. Gitu. Jadi ini kadar filsafat. Misalnya begini. Dulu orang-orang filsafat bisa menduga gitu bahwa bumi itu memiliki keseimbangan gitu. Oleh karena itu walaupun dia belum tahu ada benua tertentu di Australia, tapi orang mengatakan di situ pasti ada sesuatu benua yang belum ditemukan gitu. Di sini jadi ada apa namanya, ada semacam asosiasi, ada semacam ya asosiasi itu artinya mencontohkan bumi itu bulat atau datar sih gitu. Tapi ketika misalnya orang mengetahui ada planet yang memang bentuknya bulat, maka dia punya asosiasi, jangan-jangan bumi juga bulat gitu kan gitu. Makanya dia mengatakan, nah terus diteliti dan seterusnya. Jadi awalnya memang dari filsafat, kemudian dibuktikan sains, maka dialah menjadi sains gitu. Tapi pengetahuan juga dengan ada mistis. Mistis itu ya tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak empiris gitu. Nggak jelas gitu. Tapi ada santet misalnya. Ya kan, ada misalnya debus. Rasional nggak rasional. Apa hubungannya dengan misalnya dawegan, dengan adanya sesaji kemudian dia menjadi kebal itu? Gimana logikanya gitu? Nggak rasional kan? Sistematis nggak juga. Susah kita atur sistematis. Kenapa misalnya penyajiannya harus ini dulu, doanya harus ini dulu, jangjawakannya harus ini dulu gitu? Kita nggak tahu, jelas tidak sistematis. Juga tidak bisa diempiriskan, tidak bisa diulang-ulang kan, harus tertentu barangkali, ya kan? Karena bisa jadi orang yang didebus itu memiliki keyakinan tertentu, misalnya jadi kuat, tapi bagi orang lain yang mungkin keyakinan yang kurang kuat, kemudian dia tidak percaya terhadap apa yang dia lakukan, maka tidak kebal akhirnya kan gitu. Padahal prosesnya sama. Prosesi upacaranya sama, tapi kok yang ini jadi kebal, yang ini kok tidak tebal, ya tidak kebal gitu. Kan itu adalah memang misi seperti itu. Nah, sumber pengetahuan dari mana? Ya, intuisi yang pertama. Intuisi itu muncul ketika guru memberikan inspirasi. Ya, biasanya kan gitu. Intuisi itu jadi sesuatu yang ketika kita bicara itu mengenai intuisi, sebuah mainstream ya yang terbangun di benak kita, ya apa namanya, di pertanyaan-pertanyaan dan keraguan ya, lahirnya insting gitu ya. Kayaknya ini mau kiri atau kanan nih, kita mau jalan nih kanan kayaknya gitu, dan bener misalnya berarti instingnya begitu gitu. Kalau kiri jadi salah gitu. Nah, insting itu gimana, susah juga dilogikakan, tapi kadang-kadang ada yang nggak tepat juga gitu kan. Rasio filsafat, dari filsafat pengetahuan bisa dari intuisi, bisa dari filsafat. Pengetahuan rasional yang tadi sudah saya jelaskan ya, berpikiran kita itu bisa diolah gitu, kemudian melahirkan sebuah pengetahuan. Empirikal, pengalaman, uji coba berarti
ya, pengalaman bisa diobservasi, kemudian di eksperimen, dia muncullah sebagai empirikal. Atau ada juga yang mistis, sifatnya wahyu, kepercayaan laduni kalau di dalam ajaran apa namanya, ilmu apa tuh ya, mistik atau misalnya yang sofistik gitu ya. Ya tidak belajar tapi kok jadi bisa gitu, maksudnya itu ada juga seperti itu. Nah, jenis pengetahuan berdasarkan pada cara memperolehnya. Ada yang pengetahuan langsung, ya, yang hadir dalam jiwa tanpa proses penafsiran dan pikiran. Fuduri, kan, saya nggak ngerti juga ini. Ya, ada juga sih seperti pengetahuan langsung, tiba-tiba wahyu itu pengetahuan yang langsung. Ya. Karena Rasulullah mungkin pada waktu itu ya masa berpikir mencari-cari apa namanya, bikin sendiri, kan enggak, tiba-tiba saja malaikat Jibril masuk menyampaikan informasi, kemudian makanya ada ayat mengatakan bahwa wahyu itu langsung disimpan di dalam hati Rasulullah gitu, maksudnya itu. Jadi ingat ya, pasti hafal gitu. Ya karena sudah bersih beliaunya kan, jadi sudah hatinya, pikirnya sudah dicuci sejak awal, sehingga mudah sekali untuk menerima wahyu, menghafal gitu. Sudah masuk ya hafal. Kebayang kalau maksudnya Rasulullah setelah menerima wahyu kemudian lupa, gimana? Nggak rasional kan? Seperti itu. Kemudian pengetahuan yang tak langsung. Pengetahuan yang ini adalah hasil dari pengaruh interpretasi, proses berpikir, pengalaman-pengalaman yang lalu, ya. Ada indrawi, pengalaman konseptual, ada pengetahuan partikular, ya, ada partikel yang universal. Nah itu mempengaruhi ya untuk bisa lahirnya sebuah pengetahuan. Kita belajar ya biasanya kebanyakan ya pengetahuan yang tidak langsung karena diajar. Gitu. Tapi kalau saya punya keyakinan, kalau misalnya Anda aktif terus belajar, ya aktif belajar, itu saya punya prinsip, satu langkah Anda menulis, ya sebut aja satu paragraf, maka sebenarnya inspirasinya akan dikasih sama Allah itu melipat ganda. Mungkin 10 kali, 100 kali lipat dari apa yang kita pikirkan. Inspirasinya tuh tiba-tiba muncul gitu. Ya, makanya ada istilah kalau misalnya orang tua itu kalau untuk supaya tidak pikun, dia harus terus berpikir gitu. Harus menulis, makanya banyak yang usaha-usaha kita supaya harus ngaji kalau yang muslim. Ya, Al-Qur'an itu untuk bisa memelihara supaya dia tidak pikun gitu. Artinya apa? Artinya supaya sel-sel otaknya itu terpelihara gitu. Kalau yang masih muda seperti Anda semua, Anda berpikir satu langkah, nanti akan ada inspirasi berikutnya. Wah, berkembang gitu. Kecuali kalau misalnya Anda malas gitu, lelah, ya udah kadang-kadang. Nah, harus bertahan gitu. Kalau menulis itu harus bertahan sampai akhirnya menemukan bagaimana clue-nya gitu ya. Nah, jenis pengetahuan ada berapa? Ya, yang kita ketahui ya ada 4 dulu lah gitu. Ada faktual, konseptual, ada prosedural, ada metakognitif gitu ya. Nah, cara mengajarnya pun nanti ketika Anda sudah menguasai, oh ini karakteristik dari bahan ajar ini adalah faktual gitu. Ya, berarti cara mengajarnya dihafalin aja anak-anak gitu. Ya, dengan cara apa ya? Kita punya teknik tertentu ya untuk bisa anak melekat hafalan. Konseptual, ya konseptual itu berarti pemahaman kita tentang. Sebentar, saya sampai jam berapa? Jam 8 sampai 8.40, Prof. Baik. Ya, mudah-mudahan keburu ya, nanti bisa diulang. Konseptual itu ya berarti konsep. Infiltrasi itu konsep, perencanaan wilayah itu konsep, distribusi itu konsep, ya kan? Jadi kalau konsep itu dari fakta-fakta ada, fakta yang ada kemudian menjadi sebuah agregat dari seluruh fakta yang kemudian menjadi sesuatu yang muncul dalam kehidupan kita. Konsep itu, satu konsep itu memiliki penjelasan yang banyak kan begitu. Contoh misalnya begini.
Kalau kita ada pengemasan nasi ya, nasi box dengan nasi prasmanan, itu konsepnya bagaimana kita mau perjalanan di KKL ya. Lalu kita sebagai peserta nanya kepada panitia, kita makannya gimana nih, mau prasmanan atau nasi box? Udah, ini kita kan waktunya sebentar nih, hanya 15 menit di situ, hanya paling ya untuk pipis dan lain segala macam, karena kita harus berangkat lagi. Ya kalau gitu nasi box aja. Coba bayangkan kalau misalnya kita menggunakan prasmanan, berarti kan lebih lama waktunya. Makanya dalam perjalanan kita menggunakan konsep nasi box. Kalau misalnya kita sudah sampai ke hotel, ke penginapan, biasanya kita menggunakan prasmanan. Itu dua konsep yang berbeda dan perilaku kita pun harusnya nyadar gitu, beda itu konsepnya. Gitu maksud saya. Kalau nasi box ya, itu sebenarnya boleh tidak habis sebenarnya. Boleh tidak habis. Oleh karena itu sebelum Anda makan nasi box, buka, kemudian ada sesuatu yang tidak cocok, misalnya saya nggak suka telur, kasih ke orang lain. Karena konsepnya seperti itu. Jadi kalau tetapi tidak bisa nambah gitu. Nasi box itu nggak bisa nambah, karena segitu-gitunya gitu. Tapi boleh berlebih gitu. Makanya kan kadang-kadang banyak yang habis, kadang-kadang ada juga yang tersisa. Memang risikonya nasi box ya seperti itu, ada kemubaziran, ada sebagian. Tetapi yang namanya prasmanan wajib habis ketika Anda ngambil. Tapi boleh nambah. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Itu konsepnya dari awalnya begitu sebenarnya, bukan ya karena supaya cepat dan lambat iya gitu. Tapi yang namanya prasmanan, kita datang ke kondangan kan prasmanan. Ya ambil secukupnya, karena harus habis. Sedikit aja dulu, sedikit hanya sipi enak, nambahin lagi nggak apa-apa. Males ngantrinya, ya itu lain masalah. Ya, karena konsepnya itu kalau namanya prasmanan wajib habis, tidak boleh ada yang tersisa, gitu. Tapi boleh nambah, gitu. Beda dengan yang nasi kotak konsep. Itu namanya konsep. Contoh konsep yang apa istilahnya, yang faktual ya. Mudah dipahami seperti itu, ya kan? Prosedural berarti ini semacam prosedural itu ya ada SOP-nya gitu ya. Seperti misalnya siklus air itu lebih cenderung pada prosedural. Bagaimana kita misalnya membuat peta itu prosedural. Bagaimana kita menganalisis citra penginderaan jauh itu prosedural pengetahuannya. Kalau metakognitif karakteristiknya adalah semacam prediksi ya. Biasanya kalau perencanaan wilayah itu pakai prediksi gitu. Pengetahuan yang kira-kira membayangkan. Metakognitif sebenarnya pengetahuan tentang dirinya sendiri, metakognitif. Tentang pikirannya sendiri. Kalau ini saya ambil ke depan kayak apa ya gitu. Nah, itu berarti kan pikiran kita sendiri yang menelusuri sampai akhirnya menjudge gitu. Nah, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif harus dilatih ya. Kita sampaikan kepada anak. Dan itu kita sebagai pengajar harus tahu materi tentang kognitif. Ini wilayahnya kognitif atau prosedural. Nanti beda masanya terkait dengan metode ya, bahkan teknologi. Teknologinya berbeda. Nah, berikutnya, ini udah waktunya. Nah, ini sudah ya ada penjelasan di sini. Nanti bisa di-share juga. Pengetahuan faktual adalah berisi informasi dasar yang harus diketahui untuk memahami suatu disiplin ilmu. Fakta spesifik, detail, contohnya nama gunung, rumus skala peta gitu ya. Pengetahuan konseptual itu ya teori, model, prinsip umum. Contohnya konsep ekosistem, prinsip gravitasi, struktur sosial, itu adalah konsep-konsep. Kemudian ada pengetahuan prosedural, menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Dan eksperimen, langkah-langkah penyelesaian masalah, cara membuat grafik, prosedur uji coba laboratorium, algoritma pemrograman. Metakognitif menyangkut kesadaran pemahaman terhadap proses berpikir sendiri gitu ya. Meliputi strategi belajar, perencanaan seterusnya. Contohnya menentukan strategi membaca, mengevaluasi hasil kerja, menyadari kesulitan belajar,
Menyadari kesulitan belajar itu sebenarnya oleh diri sendiri, oleh Anda gitu. Kalau kita ingin maju, ingin cepat istilahnya berkembang ilmu pengetahuan, pertama kali harus menyadari kesulitan belajar. Sehingga dari situlah kita akan berusaha untuk mengatasi kesulitan. Nah, cara berpikir seperti itu ya metakognitif. Deep learning itu adalah sebenarnya berusaha untuk jadi metakognitifnya, yaitu pada aspek berkesadaran, belajar yang berkesadaran.